kita akan mendalami pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Kami silakan panelis siapa yang akan memberikan pertanyaan kepada kepada para calon. Teknisnya nanti yang berikutnya sesi 1 kita mulai tadi dari nomor 1. Berikutnya ini pertanyaan mulai dari nomor 2, 3, 4 seterusnya sampai kembali lagi ke nomor 1. Disilakan ke para panelis. Baik, Bapak-Bapak yang kami hormati, Bapak-Bapak calon kepala desa Pogading yang saya hormati dan banggakan, dari visi calon kepala desa dari 5 orang yang sudah dipaparkan tadi, kami dapat menyerap untuk penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh calon kepala desa ingin menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, seandainya Bapak-Bapak jadi terpilih menjadi kepala desa Pogading periode 2021-2020, langkah-langkah apa saja yang akan Bapak lakukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good government, menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, efektivitas, dan efisien, serta berpegang teguh kepada aturan dan prosedur yang berlaku. Sekali lagi, langkah-langkah apa saja yang akan Bapak lakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik? Kami persilakan. Ini untuk semua. Ya, jadi ini untuk semua pertanyaan ini. Tapi kita mulai jawab dari nomor 2, Bapak Haji Rusna. Waktu yang diberikan selama 3 menit untuk masing-masing calon kepala desa. Kepada Bapak Rusna disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah ketika saya terpilih nanti pada tahun 2021 dan 2027, yang pertama saya meningkatkan kehadiran daripada perangkat desa ini. Dia harus disiplin waktu. Jangan sampai kita hanya berhura-hura datang ke kantor ini sebab kita dibayar mahal. Kalau sudah kita tuntut disiplinnya, kehadirannya, maka kita perlu memikirkan juga kesejahteraannya. Kalau kita sudah tekan pekerjaannya, dia harus jujur, transparan, dan jangan pernah mengambil alih pekerjaan yang lain. Kalau urusan umpama umum silahkan, kalau urusan surat menyurat silahkan. Jadi masing-masing jangan saling masuki. Tetapi ketika itu urusan pembangunan dan uang, jangan sampai perangkat desa itu saling berlarian. Nah ini perlu yang kita tingkatkan disiplinnya, pekerjaannya dalam keseharian. Oleh sebab itu kalau kita sudah tekankan seperti saya katakan awal tadi, kalau kita sudah tekan kedisiplinannya, maka kita pikirkan kesejahteraannya. Oleh karena itu supaya dia berimbang. Ketika dia rajin datang, ya paling tidak kesejahteraannya jangan seperti itu terus, supaya dia lebih baik dari hari kemarin. Sebab itu tuntutan bagi ya perangkat desa ini. Dia tidak akan selamanya hidup dengan harga uang seperti yang kemarin. Sebab semua harga barang sudah naik. Oleh karena itu kalau sudah kita tuntut kewajibannya, maka haknya harus kita berikan. Inilah yang perlu kita perhatikan dalam meningkatkan kedisiplinan dan transparansi dalam mengelola segala macam keuangan atau pekerjaan yang ada di desa ini, supaya masyarakat yakin bahwa perangkat desa ini sudah berubah dari hari ke hari. Jangan sampai seperti yang kemarin terus-terusan kita tidak pernah tahu mana yang bagian ini dan bagian ini, karena dia saling masuki siapa yang paling cepat yang dapat. Nah jangan terulang seperti itu, sebab masyarakat juga tidak menginginkan hal itu. Kalau yang bagian kesejahteraan silahkan terbuka di masyarakat bahwa ini si A yang dapat ini, si B yang dapat ini, supaya jangan tumpang tindih dan menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat kita. Ini yang sering terjadi karena kita tidak pernah menekuni bidang kita masing-masing. Kita selalu saling masuki. Oleh karena itu kedepannya mari kita tata dengan baik supaya kantor desa ini gitu, wadah ini dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat dia mengadu nasib, tempat dia memberikan masukan, dan tempat dia memberikan harapan kepada perangkat-perangkat desa kita yang sudah disiplin dan baik untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, dapat waktu Pak Haji Rusna.
Berikutnya dengan pertanyaan yang sama kami persilakan Bapak Marzuki. Sesuai dengan visi misi saya yang tadi, mewujudkan pemerintah yang bersih dan profesional berdasarkan musyawarah dan mufakat. Memang saya mengharapkan sekali di sini perangkat desa, mari kita jaga ketertiban, aturan yang ada di desa, dan saya sangat mengharapkan sekali secara profesional kita mengerjakan tugas kita masing-masing di sini. Dan saya mengharapkan juga pada perangkat desa jangan tinggal diam aja di kantor. Mari kita turun ke masyarakat, melihat situasi masyarakat sesuai dengan bidang kita masing-masing, supaya kita tahu dengan benar keadaan masyarakat kita di bawah. Sampai saat ini masyarakat kita memang banyak mengeluh, terutama masalah bantuan yang belum sama sekali sifatnya secara adil dan merata. Yang disampaikan oleh masyarakat ini sangat perlu kita tanggapi. Oleh sebab itu, seandainya saya terpilih sebagai kepala desa, saya mengajak semua perangkat dan lembaga yang ada di desa ini, mari kita sama-sama turun ke masyarakat, mendalami apa keluhan masyarakat kita yang sebenarnya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berikutnya Bapak Mukti, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mari kita buka dengan kejujuran. Jadi segala masalah yang ada di desa ini, ya mungkin yang lalu saya biarlah berlalu, karena saya ini adalah pernah menjabat kepala desa. Jadi segala tunggang langgang manis pahit yang pernah kami lakukan di sini kami sudah rasakan. Jadi saya berusaha, sekali lagi saya berusaha lebih baik hari ini daripada hari yang kemarin. Mudah-mudahan saya terpilih supaya saya akan tanamkan seperti apa bahasanya Tuan tadi, calon nomor 2, kita lebih maju, lebih transparan dan terbukaan supaya masyarakat itu lebih tahu dan lebih mengerti. Karena apa? Masyarakat yang sekarang ini tidak ada yang zamannya bohong-bohongi. Jadi keterbukaan itu yang perlu transparan. Cuma mungkin ini yang saya bisa jawab. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ke Bapak Ubaidillah, disilakan. 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Seandainya saya terpilih menjadi kepala desa, hal yang pertama akan saya lakukan adalah mengoptimalkan peran yang ada di KAUR dengan cara memberikan CD capacity building dalam bentuk bintek. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena berbicara tentang kedisiplinan, jadi itu hal yang utama. Selanjutnya perlu adanya kejujuran, keterbukaan di dalam melaksanakan semua proses, baik dari keterbukaan informasi, kemudian pelaporan, pelaksanaan sampai dengan tahap pertanggungjawabannya. Kemudian yang selanjutnya adalah memperkuat tata kelola dan kelembagaan pemerintahan desa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Demikian. Baik. Terakhir, nomor 1 Bapak Zuhud, disilakan. Terima kasih. Mungkin jawaban sama saja lah untuk memberikan pembinaan, tetapi di sini yang saya tekankan mungkin kepada aparatur pemerintah desa, di sini kita harus punya ketegasan. Artinya pembinaan yang kami berikan nanti sesuai keahlian yang mereka miliki. Jadi mereka pilih keahlian mana yang mereka bisa.
yang akan kami berikan tugas begitu. Dan kemudian supaya jangan tumpang tindih, jangan saling membantu di sini supaya bekerja sesuai tupoksinya. Kami akan sekat ruang atau mungkin memberikan satu ruangan dan sekat-sekat supaya jangan saling mengharapkan pekerjaan. Jadi seperti apa yang dikatakan tadi, mungkin pembinaan semua kita akan membina beliau-beliau. Yang penting mereka bisa bekerja melayani masyarakat dengan prima. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aplaus dulu untuk seluruh calon kepala desa. Baik, sudah tuntas yang bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Berikutnya ini urusan bangun-membangun ini. Jadi pertanyaan dari panelis kami persilahkan terkait dengan bidang pembangunan. Nanti kita mulai yang akan menjawab nomor urut 3. Kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak calon kepala desa Pogading, sebagai putra-putra terbaik dari desa kita di Pogading ini yang saya hormati, hadirin yang berkesempatan hadir pada hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, dari visi misi yang sudah disampaikan oleh kelima calon kita ini sangat antusias untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik, dan itu harapan kita bersama tentunya. Dalam hal ini, sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, maka sudah pasti tolak ukur kemajuan secara nasional adalah desa. Karena undang-undang tersebut mengamanahkan pembangunan itu difokuskan di desa, tentu dengan penyertaan adanya anggaran. Nah, yang paling menjadi ukuran masyarakat kita di desa itu kan bidang pembangunan. Bidang pembangunan di sini tentu tidak hanya bidang pembangunan secara fisik, tapi mental juga. Tadi saya melihat dari apa yang ditanyakan di bidang penyelenggaraan itu lebih banyak tentang pembangunan mentalnya, ya. Fisiknya itu belum tergambarkan. Maka dalam rangka mewujudkan perubahan pembangunan secara fisik dan mental ini juga tidak terlepas dari dana. Ya kan? Dana yang disiapkan oleh pemerintah itu sangat terbatas untuk mewujudkan visi misi yang sudah disampaikan. Ini pertanyaan untuk semua Pak Moderator. Ya. Oleh karenanya bapak-bapak calon ini tentu harus bisa memprioritaskan. Paling tidak ukurannya adalah 100 hari jika bapak-bapak ini ditakdirkan pada tanggal 28 besok ini menjadi pilihan terbaik, orang terbaik di desa kita di Pogading. Nah, dalam bidang pembangunan fisik dan mental, 100 hari pertama nanti ketika sudah terpilih, itu apa saja yang menjadi prioritasnya? Saya kira cukup singkat pertanyaan. Terima kasih. Baik, dari panelis ketiga kita, pertanyaan ini lebih ke 100 hari ya. Jadi kita mulai dari calon nomor urut 3, Bapak Marzuki, waktu 3 menit, disilakan. Terima kasih Pak panelis. Dalam rangka 100 hari ke depannya, saya akan mengusahakan memperbaiki dan menjaga kebersihan lingkungan, dan kedua, saya akan berusaha untuk kedepannya mencari terobosan-terobosan di lain dana desa yang ada di sini. Saya akan berusaha mencari terobosan-terobosan untuk masyarakat. Yang ketiga, saya tidak akan
melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ada di sini. Maka oleh sebab itu saya sebagai calon di sini akan mengoptimalkan boksi apa yang sudah ada, rencana apa yang sudah ada di sini, itulah yang kita utamakan. Yang ketiga, saya harapkan kepada masyarakat semua di sini, jangan kita berharap apa yang bisa diberikan oleh desa, tapi mari kita berjuang untuk apa yang bisa kita berikan untuk desa kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya nomor 4 Bapak Mukti, pertanyaannya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mencangat masalah pembangunan, ya, masalah fisik ini. Yang diutamakan itu ada namanya musdes, musyawarah desa. Memang betul seperti apa Bapak katakan tadi, itu memang dana desa itu dari pusat itu terbatas. Ya, jadi segala prioritas, ini segala prioritas. Nah, ini perlu kita tinjau kembali ke lapangan. Jadi kita kuasai dulu medan itu, lapangan itu baru bicara prioritasan. Seandainya pada bapak-bapak kita pada waktu kita musdes itu tidak mencapai daripada usulan itu, mungkin kita bisa tangguhkan pada akan tahun-tahun akan berikutnya. Yang perlu kita agendakan bagaimana cara kita mengingat tiap hari. Jadi segala permasalahan dan masukan itu masyarakat itu luar biasa. Karena apa? Kami ini kepala desa itu dibuat sama masyarakat. Jadi kalau kami mengabaikan masyarakat itu, apa artinya kami seorang pemimpin? Jadi kami mohon maaf pada ibu-ibu, segala masukan itu kami sangat luar biasa. Kenapa saya bilang? Jadi saya ini hanya penyambung lidah daripada Bapak. Apa yang Bapak sampaikan kepada saya seorang saat ini saya terpilih, itulah saya sampaikan kepada pemerintah daerah. Dan apa yang turun dari pemerintahan itu yang saya sampaikan ke desa, ke masyarakat itu. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya nomor 5 Pak Ubaidillah, disilakan. Baiklah, terima kasih. Seandainya masyarakat Puh Gading memberikan kesempatan saya memimpin Puh Gading, 100 hari pertama ketika saya menjabat, hal yang pertama saya lakukan adalah mengoptimalkan beberapa terkait dia dengan peraturan desa. Itu yang pertama. Dalam hal ini untuk pembangunan yang paling konkret buat saya adalah pembangunan pengolahan masalah sampah, karena ini terkait dia dengan masalah saluran-saluran irigasi yang menjadi persoalan dan permasalahan yang dihadapi oleh para petani di bagian hilir. Mungkin itu langkah pertama kalau 100 hari hal yang akan saya kerjakan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada nomor 5 Pak Ubaidillah. Berikutnya kita ke nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin untuk 100 hari, itu 100 hari pertama, mungkin sekedar pembenahan data dan membenahi aparatur desa itu tidak memakan waktu lama. Tetapi saya berani berjanji untuk 100 hari, karena ini menjadi isu dunia, yaitu masalah sampah. Saya berani janji 100 hari ke depan, kalau sudah diberikan payung hukum, diberikan perdes, saya berani jamin Puh Gading bersih untuk sampah, baik di kali maupun di sampah masyarakat, karena kami sudah menyiapkan sistem yang akan kami berikan ke masyarakat. Dan kebetulan kita sudah mempunyai beberapa alat transportasi yang itu akan kami manfaatkan. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, cukup singkat. Berikutnya terakhir untuk sesi pada bidang pembangunan ini, nomor urut 2 Bapak Haji Rusnadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rata-rata target kita 100 hari adalah sampah yang mengganggu petani. Kalau saya
memang sih sampah yang utama, tetapi kita perlu pikirkan tempat pembuangan. Saya pertama tempat pembuangannya di Pringgabaya Utara. Kita harus kerjasama dengan 4 pasar ini sehingga dapat membuka perekonomian masyarakat. Jangan kita buang hanya ke pantai. Rencana ke depan pantai itu akan dibuat sebagai perwisata, sehingga saya paling utama sampah pasar ini kita bawa ke Pringgabaya Utara. Di sana ada 1 hektar persiapan dari Pak Bupati. Masalah angkutannya kita minta, tidak perlu kita beli. Masih ada di daerah banyak mobil. Nah, oleh karena itu dari 4 desa yang punya pasar, kita kerjasama untuk memperbaiki sistem kerja kita supaya sampah itu kita buang, kita satukan di sana. Bila perlu dari 4 desa ini kita buatkan ya paling tidak rumah kumuh di sana. Kita bangunkan untuk menjaga sampah itu. Sebab kalau sampah itu sudah terkelola dengan baik, maka akan meningkatkan ekonomi daripada masyarakat itu. Jadi dari keempat desa itu silakan mengeluarkan masing-masing penduduknya ke sana. Dan kita carikan dia bantuan bukan dari sampah itu aja. Bila perlu kita carikan dia bantuan sapi, kambing. Itu sudah ada di masing-masing pemerintahan ada. Oleh sebab itu perlu kita terobosan ya baik ke daerah, provinsi maupun bila perlu ke pusat. Ini harapan saya. Kalau kita selalu mengharapkan dana desa, makanya kita tetap berkelahi. Orang bodoh saja sudah bisa belanjakan itu. Sebab itu barang sudah ada, terprogram itu. Kalau barang terprogram tidak bisa kita alihkan kemana-mana. Oleh karena itu mari kita cari sendiri supaya kita bisa enak bekerja. Tidak ada yang akan memeriksa kita dari desa. Mari, kalau kita cari sendiri boleh kita makan, tapi jangan makan semuanya. Dan yang kedua, BUMDes ini harus kita peran serta yang baik, terutama dalam ekonomi masyarakat kita. BUMDes ini sangat-sangat dibutuhkan, terutama pemerintah pusat kalau berikan kita bantuan, dia tanyakan BUMDesnya ada enggak. Oleh karena itu BUMDes ini menopang ekonomi masyarakat pedagang kaki lima. Tetapi pada saat sekarang ini jarang sekali kita lihat dari pedagang itu yang menikmatinya, orang-orang tertentu yang menikmati. Oleh karena itu ke depan kalau saya terpilih, itu perlu kita perhatikan BUMDes ini. Support dia dengan dana desa, support dia dengan dana yang ada di provinsi. Kayak kemarin dapat 100 juta, mudah-mudahan yang akan datang kita carikan dari pusat sampai 230 juta. Ini janji saya. Kalau saya terpilih, kata omongan saya hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu. Bidang pembangunan sudah tuntas. Alhamdulillah dengan cukup jelas semuanya calon ini menjawab pertanyaan dari para panelis. Berikutnya bidang ketiga, bidang pemberdayaan.